Kacau sih ini. HP 1 jutaan, layar udah 120Hz, RAM-nya 12GB, chipset Helio G99 Ultimate, speaker stereo, udah bypass charging juga. Jadi apa kabar nih yang pakai chipset sama dan RAM-nya mentok di 8GB? Bismillah, alhamdulillah ketemu lagi bareng gua Arif di sini. Yap, di awal tahun 2024 Itel belum terlalu agresif ngerilis HP terbarunya. Kalau nggak salah Itel P55 series yang terakhir dia rilis. Tapi kali ini Itel kembali ngeluncurin HP terbarunya sebagai seri tertingginya Itel nih. Yap, ini dia Itel RS4. Gokil sih ini, HP 1 jutaan udah dikasih layar 120Hz, RAM-nya 12GB, chipset Helio G99 Ultimate, speaker udah stereo, udah ada bypass chargingnya juga. Padahal HP 2 jutaan lain chipsetnya Helio G99 biasa, RAM-nya juga mentok di 8GB. Tapi ini Itel ngasih lebih, udah berasa kayak gak ngasih ruang ke smartphone lain gak sih? So ngomongin harga jualnya, si Itel RS4 dijual dengan harga flash sale-nya itu di 1,7 juta buat varian RAM 8/128GB. Lalu buat varian RAM tertingginya 12/256GB itu di harga 1,9 jutaan. Sip, sekarang kita mulai bahas HP-nya. Dan ini dia tampilan bodi belakangnya Itel RS4. Dari segi desain nggak asing ya, kayak desainnya si Realme 12 series, yang punya buletan gede kayak bakso beranak gini, tapi yang ini cuma diisi sama 2 lensa kamera aja, sama LED flash, dan satunya itu gimmick biar kelihatan simetris aja. Di pinggir lingkarannya juga ada aksen gold, biar terkesan kayak ala-ala HP premium. Nah, buat material bodinya ini pakai plastik dengan finishing body matte, tapi ini sedikit gampang ninggalin bekas sidik jari. Namun, untuk HP kelas entry, build quality di HP ini terasa solid dan kokoh. Di sebelah kanannya ada tombol volume dan power yang menyatu sama fingerprint scanner. Lalu, sebelah kiri ada SIM tray yang udah gunain dual SIM dan masih ada tambahan slot micro SD. Padahal storage-nya ini udah gede, tapi ini masih dikasih. Terus, di bagian bawah ada mic speaker, USB-C dan juga ada jack audio, dan di bagian atas juga ada speaker lagi. Jadi, speakernya ini udah stereo ya. Terus buat display layarnya ini 6,6 inch dengan desain punch hole yang resolusinya HD+. Lah, pasti burik tuh layarnya. Eits, jangan salah. Kualitas panel resolusi HD+ juga udah oke kok. Warnanya juga masih lumayan oke nggak burik. Dan tulisan-tulisan juga masih terlihat jelas. Lalu buat layarnya ini juga udah responsif dan smooth karena udah pakai refresh rate di 120Hz. Lalu tingkat kecerahan maksimalnya itu di 480 nits. Segini itu udah terbilang masih lumayan untuk outdoor. Nah, sedangkan buat bezel layarnya ini normal buat kelas harganya, terutama di bagian dagunya yang masih tebel. Cuman kalau ingat harganya nggak banyak bisa dikomplainin ya. Terus untuk spesifikasi chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Untuk RAM fisiknya 12GB, jadi bukan 6+6. Kalau ini asli 12GB ya, dan bisa ditambahin Fusion Memory sampai 12GB. Jadi total bisa 24GB. Lalu buat internal memorinya 256GB bertipe UFS 2.2. Lanjut untuk performa gamingnya, dipakai main MLBB di settingan high dan frame rate-nya high 60 fps. Bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala sama sekali. Cuman sayangnya belum bisa dapetin settingan yang lebih tinggi dari ini aja. Lanjut buat PUBG M bisa kebuka di settingan smooth ultra sampai HD high 40 fps dan bisa dimainin dengan lancar nih tanpa adanya frame drop. Oh iya, gyroscope-nya ini juga udah hardware ya, jadi udah enak buat kalian si penembak jitu. Cuman sayang settingan ekstrim di sini masih belum kebuka aja. Lanjut buat Genshin Impact di settingan lowest dapat rata-rata di 35 sampai 45 fps. Cuman terkadang sempat turun juga di 30 fps-an. Itu sih wajar ya, kalau pas lagi fight ketemu musuh. Masih oke, masih nyaman dibuat main. Dan HP ini juga udah ada fitur bypass charging ya. Jadi kalian bisa push rank sambil nyolok listrik tanpa khawatir ngerusak baterainya. Karena daya listriknya nggak disalurin ke baterainya, melainkan langsung jadi sumber daya buat HP-nya. Terus untuk baterainya, ini 5000 mAh yang udah disupport pengisian 45 watt. Nah, kalau untuk sistem operasi Itel RS4 ini, dia pakai Itel OS 13 berbasis Android 13. Jadi dia mulainya 13 bukan 14 ya. Untuk informasi update OS sendiri Mimin juga kurang tahu, belum dapat informasi dari pihak Itel-nya, jadi kita tunggu aja untuk kedepannya ya. Oke, lanjut bahas soal kameranya. Jadi kamera si Itel RS4 ini ada 2 lensa kamera yang mana resolusi utamanya 50 megapiksel yang bisa merekam video hingga 2K 30 fps. Dan ada juga opsi 1080p 60 fps.
Lalu satu lensanya lagi itu kamera bonus dan ada LED flash juga. Dan lensa satunya itu gimmick biar kelihatan simetris aja. Untuk kamera selfie dia 8 megapiksel dan juga ada LED flash di sebelah kanan atas. Nah, untuk contoh hasil gambarnya di sini itu di boost ya saturasinya jadi kelihatan ditajemin warnanya. Untuk foto di siang hari udah cukup oke banget lah buat kebutuhan sehari-hari. Dari segi tone warna untuk kebutuhan upload di sosmed juga udah oke. Cuma nih ya, buat HP yang fokusnya ke performa Mimin cukup kaget sama hasilnya. Mimin kira bakalan jelek, tapi ternyata ini lumayan oke buat hasilnya mantep. Nah, selebihnya kalian bisa nilai sendiri buat hasilnya. Nah ini buat hasil perekaman 2K 30 fps di Itel RS 4 hasilnya kayak gini. Jadi di resolusi ini nggak bisa pakai Ultra Steady ya. Jadi kalau mau aktifin Ultra Steady-nya harus turunin resolusinya dulu. Nah, kalau ini hasil perekaman pakai resolusi 1080p 30 fps. Dan di sini Ultra Steady-nya belum aktif ya, jadi kayak gini hasilnya terasa guncangannya kalau dipakai jalan. Nanti kita coba bandingin kalau Ultra Steady-nya udah diaktifin. Nah, kalau ini hasil perekaman 1080p 30 fps-nya dan Ultra Steady-nya on. Di sini lebih stabil ya dan lebih enak aja buat dilihat. Oke, kalau ini hasil perekaman di resolusi 1080p 60 fps. Di sini gambarnya lebih smooth ya. Cuman sayang di resolusi ini buat stabilisasinya terasa banget guncangannya. Di sini juga nggak ada pilihan untuk Ultra Steady-nya. Jadi kayak gini hasilnya. So, buat kesimpulannya sebenarnya nih HP udah cukup lumayan oke lah ya buat harganya, apalagi dengan harganya yang mulai dari 1,6 juta. Sebenarnya kalian juga nggak perlu ambil storage yang gede karena harganya itu bedanya juga lumayan dan mungkin Mimin lebih nyaranin ambil yang RAM terendahnya aja. Nah, semisal nih, kalau kalian ada dana lebih mending ambil HP lain yang harganya 2 jutaan juga banyak pilihannya. Terutama di bagian layarnya ini yang Mimin kurang suka karena dia masih pakai IPS. Tapi mengingat harganya yang cuma 1 jutaan, menurut Mimin ini udah pol mantep ya. Oke, mungkin segini dulu video review Itel RS 4 ini. Dan semoga aja bisa nambah wawasan bagi kalian. Dan terima kasih buat kalian yang udah stay tune dari awal. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.